Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Luar biasa. Semangat. Pada pagi hari ini kita kembali jumpa di kelas kita ini untuk mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan materi jaga dunia. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Siapa saja? Daniel ya, Daniel. Daniel di mana Daniel? Marcir. Ya, selain Daniel ada lagi enggak? Devi. Devi apa keterangannya? Oke, baik. Jadi dalam sesi ini ada dua dari teman kalian yang tidak hadir ya. Devi, kemudian ada Daniel. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin salah satu dari kalian bakal minta untuk memimpin doa. Mungkin Penny bisa bantu mendoakan. Teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kita berdoa dimulai. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan ikatan kepala dan cermat. Nah, ini yang sudah kita lakukan pada minggu lalu. Kemudian pada hari ini, setelah melakukan percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis hubungan titik lele antara senyawa ion dan senyawa kovalen dengan teliti. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan sederhana, peserta didik mampu menganalisis hubungan kelarutan senyawa kovalen terhadap asam asetat dengan teliti dan kerjasama. Jadi ada kerjasama di dalamnya nanti. Kemudian setelah melakukan percobaan sederhana, peserta didik mampu menganalisis hubungan daya antar listrik senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, dari tujuan pembelajaran inilah yang akan kita capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Masih ingatkah Anda atau kalian mengenai bagaimana proses terbentuknya ikatan ion dan proses terbentuknya ikatan kovalen? Siapa yang masih ingat? Nah, proses terbentuknya ikatan ion dimana kemarin adanya serap terima elektron. Sedangkan proses terbentuknya ikatan kovalen, nah apa? Silakan. Oke, baik, bagus sekali berita. Jadi ikatan kovalen itu bisa terbentuk karena penggunaan elektron secara bersama. Contohnya ada H2O, air yang biasa kita konsumsi setiap hari. Dan kovalen itu dapat juga diibaratkan pada saat kalian menggunakan meja belajar ini. Nah, meja belajar ini kan kalian gunakan kalau pada waktu normal itu dua orang yang menduduki kan. Nah, itulah ikatan kovalen itu terbentuk. Satu meja digunakan oleh dua orang yang berbeda. Atau lain juga, misalnya kalian berangkat dari rumah, teman yang satu memiliki kendaraan bermotor, kemudian yang satu tidak. Supaya dua-duanya bisa sampai ke sekolah, nah bagaimana tindakan teman yang satunya? Cek teman agar tujuannya sama-sama tiba di sekolah, gitu ya. Kalau senyawa ion kemarin sifatnya bagaimana? Dapat mengantarkan listrik. Itu salah satu sifat dari senyawa ion. Nah, sekarang apakah senyawa kovalen juga bisa mengantarkan listrik? Tidak. Nah, itu jadi pertanyaan, kan? Nah, itulah nanti yang akan kita buktikan dalam praktikum ini. Nah, oke. Nah, bagaimana hubungan sifat-sifat senyawa ion, senyawa kovalen? Mari kita buktikan dengan percobaan sederhana yang sebentar lagi akan kita lakukan. Setelah ini kalian membentuk kelompok
Kemudian perwakilan kelompoknya dapat mengambil materi-materi atau alat-alat percobaannya. Silakan. Sudah kalian lakukan? Nah, sebelum kalian melaksanakan percobaan, Bapak akan membagikan LKPD ini supaya LKPD-nya bisa kalian baca bagaimana petunjuk percobaan yang akan kalian lakukan. Kemudian lakukanlah percobaan itu dengan teliti dan saling bekerja sama. Ingat, nah sikap-sikap ilmiah harus diterapkan ya. Jangan sampai membahayakan satu teman yang lain misalnya. Jadi harus benar-benar teliti, disiplin dalam melakukan sebuah percobaan. Kelompok 1 kemarin sesuai dengan yang kita bagi pada minggu lalu ya, kelompoknya sama. Kelompok 1 itu ada Merta, ada Despris, Berlin, dan Danda. Yang sudah selesai melaksanakan percobaan, rapikan lagi alat-alatnya, simpan di dalam keranjang. Kemudian gelas-gelas ini yang kalian gunakan, kalian bersihkan, tabung gas ini juga dibersihkan, simpan dengan rapi ya. Kemudian silakan kalian berdiskusi dengan teman untuk mengolah data yang ada di LKPD. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, nah masing-masing nanti di kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian amati, hasil yang telah kalian olah dalam data LKPD yang kalian terima. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin maju terlebih dulu? Yana, oke, dari kelompok berapa Yana? Kelompok 2, silakan. Yang lain perhatikan. Yang presentasi tolong suaranya lantang, biar teman-temannya bisa mendengarkan dengan jelas. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 ingin presentasikan. Berdasarkan hasil analisis tabel 1 dan manakah yang memiliki titik leleh lebih tinggi. Berdasarkan tabel 1, zat yang memiliki titik leleh tinggi adalah garam atau NaCl. Mulang-mulang leleh pada suhu 45 derajat Celcius. Sedangkan suhu saat leleh semua yaitu lebih dari 100 derajat Celcius. Berdasarkan buku referensi titik leleh
atau NaCl adalah 801 derajat Celcius hingga garam atau NaCl dikategorikan senyawa ion. Tadi hasil presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Yana. Mungkin ada yang mau menanggapi, bertanya, silakan. Saya Pak, Silakan. Oke, dari kelompok. dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Menurut data yang kami hasilkan agak berbeda Pak. Untuk garam mula-mula meleleh 50 derajat Celcius, gula mula-mula meleleh pada suhu 31 derajat Celcius. Naphthalene mula-mula meleleh pada suhu 30 derajat Celcius. Mengapa demikian? Nah, ini ada perbedaan data antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ini perbedaan data ini bisa kita cari problemnya di mana, masalahnya di mana. Mungkin ada yang mau menanggapi. Baik Pak, saya dari kelompok 3. Silakan. Saya akan mencoba menanggapi kemungkinan yang terjadi penyebab berbeda suhunya karena nyala lampu spiritusnya berbeda, atau pemasangan termometer terlambat, atau bahan termometernya tidak diposisikan pada suhu ruangan terlebih dahulu. Begitu dari saya Pak. Nah, itu tanggapan dari pertanyaan Perlin ya. Jadi kenapa bisa berbeda hasil data yang kelompok 2 dan kelompok 1 amati. Nah, bisa jadi tadi tanggapan dari kelompok 3 tadi itu kemungkinan menjadi faktor yang menentukan ya. Bisa saja termometernya lambat atau termometernya tidak diposisikan pada suhu ruangan terlebih dahulu. Kesimpulan atas percobaan yang telah kita laksanakan. Yang pertama, kesimpulan pertama, senyawa ion memiliki sifat yakni titik lelehnya tinggi. Tidak beberapa ada ditambahkan. Kemudian senyawa ion umumnya larut dalam pelarut asam asetat 5%. Jadi semua datanya seperti ini atau yang berbeda? Mirip ya? Mirip. Kemudian senyawa ion dapat menghasilkan arus listrik. Nah, contoh senyawa ion tadi apa? Ya. Ini untuk penguatan kita. Nah, penguatan kita. Senyawa ion itu umumnya berbentuk kristal, bentuk senyawa ionik tersusun dari ion-ion bukan molekul. Kemudian pada umumnya senyawanya berwujud padat. Dalam larutan dapat terurai menjadi ion positif yang kita sebut dengan ion, dan ion negatif yang kita sebut anion. Nah, sebagai bahan refleksi, nah nanti kalian baca kembali referensi-referensi yang berkaitan dengan ikatan kovalen, sifat-sifat senyawa kovalen. Kemudian untuk evaluasi, nanti silakan kalian kumpulkan LKPD dan akan Bapak koreksi ya. Kemudian nanti ada penugasan menggunakan aplikasi Google Form. Nanti akan Bapak kirimkan kuisnya melalui WA grup kita ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak kembali meminta bantuan dari salah satu kalian untuk memimpin doa penutup. Oke, Mas Dedi ya, silakan ini. Kita untuk belajar kita hari ini, kita kenal kita bahan yang kita masing-masing untuk doa yang mulai. Silakan disiapkan Belanda.